Halo, perkenalkan nama saya Octaviana Paulina Osilewar dengan NIM 2207100157. Di sini saya memaparkan tugas dari mata kuliah Sosio Budaya Gizi. Saya mengambil topik terkait dengan Kampung Imulolong. Kita masuk pada bagian yang pertama terkait dengan sejarah. Diceritakan bahwa nenek moyang orang Imulolong ini berasal dari Maluku Ternate. Mengapa dari Maluku Ternate? Karena nama-nama orang Maluku sama seperti orang Imulolong, yakni Oi, Igo, dan juga Enga. Nah, nenek moyang dari Maluku ini pindah pertama ke timur, lalu pindah lagi ke Larantuka. Di Larantuka terdapat kisah Patigolok Arakian. Dia adalah seorang sakti dan menjadi raja. Lalu kawin dengan Wotawole, salah satu penghuni Gunung Mandiri, dan mempunyai satu anak bernama Siranapan. Ia adalah seorang raja. Kemudian Siranapan ini mempunyai 2 orang anak yang diberi nama Igo dan juga Enga. Lalu Enga ini mempunyai 7 orang anak, di mana anak bungsunya bernama Subakotabela. Kenapa namanya Subakotabela? Karena ia mempunyai kepala yang besar, sehingga ia diusir dan ia pergi dari Larantuka ke Adonara. Di Adonara, Subakotabela ini bertemu seekor buaya. Buaya untuk bahasa daerah dari Kampung Imulolong sendiri adalah kobu. Kemudian buaya ini membawanya tinggal di Tanjung dan Gua Angker Subawutu. Kemudian Suba ini menikah dengan Jawa Lepang dan mempunyai 4 orang anak. Anak pertama bernama Kobu, lalu anak kedua bernama Benulang, yang ketiga bernama Pati, dan yang keempat bernama Beliko. Mereka hidup untuk menyambung hidupnya, mereka bekerja sebagai nelayan dan juga mereka berkebun. Lalu anak sulung dan anak keduanya pergi untuk berburu, melaut. Mereka turun memancing. Ama Kobu mendapatkan kebura atau ikan merah, lalu Ama Benulang ini juga mendapat, tetapi tidak mendapat sebanyak yang didapat oleh Ama Kobu, sehingga ia marah dan mereka berkelahi. Lalu pulang ke rumah, Ama Kobu ini berpamitan dengan ibunya dan membawa istrinya pergi. Mereka pergi mereka lewat di jalan bawah tanah. Kenapa di bawah tanah? Karena dipercaya pada zaman dahulu mereka mempunyai kesaktian. Ia membawa istrinya yang sedang hamil. Lalu mereka tiba di lereng Gunung Labalakan. Ama Kobu ini berpamitan dengan istrinya untuk naik ke atas permukaan untuk mencari makan atau mencari jalan keluar dan tempat tinggal untuk mereka. Nah, di atas permukaan ia bertemu dengan 2 orang perempuan yang dimana seluruh badannya dipenuhi dengan bulu. Kedua perempuan ini bernama Nogo Bliti Ingir dan Nogo Gunung. Karena tidak mengetahui jenis kelamin mereka, mereka berdua mencukur seluruh bulu badannya, baru diketahui bahwa mereka berdua adalah perempuan, sehingga Ama Kobu jatuh cinta dengan Nogo Bliti dan mereka kawin. Kemudian Nogo Bliti dan Nogo Gunung ini mereka pada zaman itu tidak mengenal api, sehingga Ama Kobu memperkenalkan api pada mereka. Lalu pada suatu ketika datanglah Amateba dan juga Amakuda, dan Ama Kobu ini menjauhkan Amateba dengan Nogo Gunung. Setelah itu Ama Benulang pada suatu ketika pergi mencari Ama Kobu. Lalu ia ketemu Ama Kobu di Melo atau Kampung Lama, dan mereka berdua pun berdamai. Nah, istri dari Ama Kobu ini sendiri meninggal lalu dikubur di rumah adat suku Belikon. Ama Kobu ini dia tidak diketahui bahwa dia meninggal ataupun menghilang. Masuk pada bagian yang kedua terkait dengan geografi dari Kampung Imulolong ini sendiri. Geografi dan juga kependudukan. Kampung Imulolong ini terletak di Kecamatan Landoni, Kabupaten Lembata. Kampung Imulolong di bagian timur berbatasan dengan Desa Lebala dan bagian barat berbatasan dengan hutan lindung Labalakan. Kampung Imulolong berada di daerah pegunungan yang dimana memiliki iklim yang sejuk dan curah hujan yang cukup tinggi.
budidaya dan pemanfaatan flora yakni ubi, jagung, pisang, dan juga beras yang merupakan bahan pokok. Lalu budidaya dan pemanfaatan fauna seperti kambing, ayam, dan juga sapi. Lalu yang ketiga terkait dengan religi. Nenek moyang di desa Imololong atau di kampung Imololong sejak eksodus dari Subawutun Lama Ingu ke Melo belum mempunyai suatu kepercayaan yang pasti. Pada saat itu nenek moyang masih percaya pada kayu dan juga batu besar. Pada abad ke-16 saat para misionaris Portugal datang ke bumi Lama Holot. Baru pada tahun 1881, seorang gadis asal Lamelera bernama Maria Lete tercatat sebagai orang Lamelera pertama yang dipermandikan secara Katolik. Dengan adanya Pater Bode SPD, kampung WW5 atau Imololong ini banyak orang mulai dipermandikan menjadi Katolik, dan menurut kisah bahwa orang pertama masuk agama Katolik di Imololong adalah Bapak Thomas Nubat Fauna. Masyarakat Imololong ini masih sangat kuat memegang kepercayaan lama mereka pada Lera Wulan Tanah Eka, pencipta matahari, bulan, dan juga bumi, yang mereka yakini sebagai wujud tertinggi. Mereka mengungkapkan keyakinan ini melalui simbol, ungkapan, dan sapaan yang bernilai magis ataupun religius, serta dalam ritual adat dengan kurban dan sajian diiringi doa atau mantra. Meskipun agama Katolik masuk pada abad ke-16 dengan kedatangan misionaris Portugis, kepercayaan tradisional terhadap Lera Wulan Tanah Ekan tetap lestari dan terintegrasi dalam praktik keagamaan, dan para misionaris bahkan mengakui kesucian suku Lama Holot dan ajaran Katolik. Sampai saat ini, mereka masih melakukan ritual di kokar atau gereja tradisional leluhur ataupun di rumah adat, dan nubanara ataupun alat persembahan untuk memohon berkah dan juga menyampaikan syukur. Lalu yang keempat di sini terkait dengan pemasyarakatan. Untuk kemasyarakatan di sini, ikatan kekeluargaan dalam masyarakat suku Lama Holot sangat tinggi. Keluarga-keluarga saling menanggung beban ketika salah satu melangsungkan hajatan, seperti perkawinan, musibah, atau kematian. Biaya untuk urusan-urusan semacam ini menjadi porsi anggaran paten setiap keluarga tanpa pengecualian mengenai perbedaan pendapat keluarga-keluarga. Jika keluarga yang tidak terlibat dalam urusan-urusan tersebut menjadi catatan khusus bagi masyarakat setempat. Hal itu akan diperhitungkan ketika keluarga yang tidak terlihat itu mengalami mereka mempunyai hajatan. Keluarga-keluarga lain kurang mengambil bagian. Lalu interaksi pada keluarga inti yang menjadi yakni mengikuti sistem patrilineal yang dimana garis keturunan ditelusuri melalui pihak laki-laki. Jadi ketika seorang laki-laki akan menikahi perempuan, maka perempuan itu akan ikut bersama laki-laki dan menjadi bagian dari suku laki-laki itu sendiri. Lalu untuk sapaan sebagai kekerabatan di kampung Imololong itu sendiri, sapaan untuk bapak di sana adalah bapak dan untuk mama adalah emak. Lalu sapaan untuk kakak dan juga adik dari bapak adalah bapak besar dan mama besar atau emak besar. Lalu sapaan untuk kakak dan adik dari mama adalah opu dan bele, yang dimana artinya adalah om dan tanta. Lalu selanjutnya ada pengetahuan. Di sini pengetahuan ini ada makanan khas dan juga sumber protein. Nah, makanan pokok untuk masyarakat Imololong sendiri adalah nasi dan juga ubi. Lalu makanan khas orang Imololong ada jagung kiti, ada bose, kolak, serta sayuran seperti daun pepaya, yang dimana daun pepaya yang dicampur dengan kulit ikan paus dan dimasak dengan dibakar dalam bambu. Itu adalah salah satu makanan yang sangat khas di daerah Imololong sendiri. Kemudian untuk
Sumber protein bagi masyarakat di Kampung Imololong sendiri adalah ikan yang dibeli dari orang yang berada di pesisir atau ditukar dengan hasil berkebun, di mana hasil tanaman dari perkebunan akan dibawa ke pasar barter Bulan Doni. Jadi pasar barter ini adalah salah satu pasar terkenal di Kabupaten Lembata, di mana orang dari Unung membawa hasil kebunnya dan akan ditukarkan dengan hasil penangkapan ikan atau hasil dari para nelayan di daerah pesisir untuk ditukar ataupun dijual. Nah, selain dari pasar atau dibeli dari orang pesisir pantai, masyarakat Imololong juga masyarakat Imololong juga untuk memenuhi sumber protein mereka adalah dari ternak peliharaan sendiri. Lalu ada juga pantangan. Nah, pantangan di sini itu adalah salah satu keturunan Oyang Teba. Oyang Teba tidak boleh mengkonsumsi burung puyuh. Jadi dari telur sampai daging burung puyuh juga mereka tidak boleh makan. Bukan hanya tidak boleh makan, untuk menyentuh bulu ataupun cangkang dari telur juga tidak boleh, karena dipercaya bahwa burung puyuh pada dahulu kala telah membantu mereka, sehingga ketika mereka menyentuh ataupun mengkonsumsi burung puyuh ini, mereka akan mengalami gatal di seluruh badan dan akan luka. Lalu ada juga tempat untuk penyimpanan makanan seperti padi dan jagung, biasanya di lumpung, tetapi sebelum itu diisi di dalam embola. Jadi embola ini adalah salah satu anyaman dari daun koli yang dimana dikreasikan oleh masyarakat sendiri sesuai dengan selera dan juga kemauan mereka terkait kreasi masing-masing. Lanjut, yang berikut itu ada bahasa. Nah, bahasa keseharian masyarakat di Kampung Imololong itu adalah bahasa daerah sendiri, yaitu bahasa di Kampung Imololong itu sendiri. Bahasa daerah Kampung Imololong sendiri ini menyimpan kekayaan budaya lokal yang dijaga. Nah, bukan hanya orang dewasa saja yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, tetapi dari yang anak kecil sampai dengan yang paling tua. Tetapi juga dalam berbagai kegiatan ini bahasa daerah juga digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan tradisi yang berlangsung secara turun-temurun. Tapi keberadaan bahasa Imololong yang terus digunakan dan diwariskan dalam generasi ke generasi menjadi bukti nyata komitmen masyarakat dalam melestarikan warisan leluhur, sehingga bahasa tersebut tidak punah dan tetap hidup di tengah arus mendominasi yang semakin kuat. Tetapi untuk masyarakat Imololong sendiri juga sangat fasih dalam berbahasa Indonesia, karena ketika keluar dari Kampung Imololong untuk pergi bekerja atau sekolah, harus berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa daerah tidak semuanya mengerti. Makanya daerah-daerah di sekitar Imololong juga pasti banyak yang tidak mengerti. Lalu yang berikut terkait dengan kesenian. Kesenian di sini yang pertama itu ada tarian oreng. Nah, tarian oreng ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, melainkan juga memiliki fungsi sosial, kultural dalam masyarakatnya. Oreng memiliki banyak sekali fungsi untuk sarana ekspresif, menasihati, mengajak kebersamaan dan loyalitas, estetika, fungsi informatif, serta
serta sarana komunikasi, dan yang terpenting adalah penanaman moral, di mana dalam pelaksanaan tari ini memperkuat rasa kebersamaan dan loyalitas antar warga, memperkuat solidaritas sosial, dan menjadi wadah untuk menjalin komunikasi antar anggota komunitas. Unsur estetika dalam tarian oreng pun sangat menonjol, terlihat yang penuh makna dan iringan musik yang khas dari hentakan kaki, menjadikannya sebagai karya seni yang tidak hanya indah tetapi juga surut makna. Yang paling utama, oreng menjadi salah satu sarana penanaman nilai moral, memperkuat karakter dari jati diri masyarakat Imulolong dalam menghadapi tantangan zaman. Terus yang berikutnya itu Imulolong itu sendiri. Nah, pakaian adat yang dikenakan oleh perempuan adalah baju kebaya dan juga sarung, sedangkan untuk laki-laki mengenakan baju singlet dan juga kain sarung. Lalu ada juga motif dari masyarakat Imulolong yang sangat khas adalah sarung tenun orang Imulolong ini. Motifnya itu adalah bola ketupat yang diartikan sebagai befajak atau tempat menaruh kapur dan sirip pinang. Komponen penting dalam budaya tutur dan adat masyarakat, befajak bukan hanya sekedar benda tetapi juga simbol dari penghormatan, pertemuan, dan ikatan sosial antar manusia. Dengan menghadirkan motif bola ketupat pada sarung tenun, masyarakat Imulolong tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya melalui seni tekstil, tetapi juga secara tidak langsung mengajarkan pentingnya hubungan sosial yang harmonis, sopan santun, dan penghargaan terhadap sesama. Nah, di Imulolong ini misalnya ada satu kegiatan atau ada upacara adat, ketika tamu datang di rumah adat, di salah satu rumah adat, mereka datang itu tidak langsung disuguhi minuman ataupun makanan, tetapi disuguhi dengan befajak ini yang isinya ada kapur dan juga ada sirip pinang. Terus ada juga mata pencaharian. Nah, mata pencaharian orang di kampung Imulolong adalah berkebun atau bertani serta beternak hewan. Nah, mereka bertani ini, mereka menanam berbagai jenis tanaman lokal seperti jagung, ubi, singkong, dan sayur-sayuran yang tumbuh subur berkat tanah yang relatif subur dan iklim yang mendukung. Selain bertani, masyarakat juga memelihara hewan ternak seperti babi, kambing, dan ayam, serta sapi yang memiliki nilai ekonomi penting baik untuk dikonsumsi pribadi maupun untuk dijual. Kegiatan bertani ini juga mencerminkan nilai gotong royong di mana warga saling membantu satu sama lain dalam mengelola lahan, menanam, dan memanen. Dengan demikian, pertanian dan peternakan bukan hanya menjadi fondasi ekonomi tetapi juga memperkuat korelasi sosial di kampung Imulolong. Lalu yang terakhir terkait dengan teknologi dan juga peralatan. Nah, teknologi dan peralatan masyarakat di kampung Imulolong yang bermata pencaharian sebagai petani, sehingga peralatan yang biasa digunakan untuk bertani adalah parang dan juga tofa. Parang ini berfungsi sebagai alat untuk menebang semak atau membersihkan lahan, sedangkan tofa digunakan untuk menggali tanah, menanam bibit, ataupun mencabut tanaman. Meskipun tergolong sederhana, alat-alat ini sangat efektif dalam sistem pertanian lokal yang masih bersifat manual. Sekian dari pemaparan tugas saya terkait sosiobudaya gizi di Kampung Imulolong. Terima kasih.